mewajibkannya. Meskipun hukumnya sunnah muakkadah, namun bagi orang yang mampu yang tidak berkorban, maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, man kana lahu si'atun fala yudahi falyamut insya'a Yahudi atau Nasranian. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya, maka silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Juga disebutkan dengan hadis yang lain, maka dalam si'atan fala yudahi fala yakrabanna masolana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat salat berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza indahu wa hasana hasaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hakimul hukam ja'ili nuri wal kalam wa ja'ala hadha al-yawma 'idan lil-islam wa harrama 'ala al-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi amarna bi sabihatil qurban ittiba'a sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul anam wa misbahul dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Salatan wa salaman da'iman mutalazimin ala mamarrin duhuri wal ayyam amama. Ya ibadallah, ittaqullah wa atiihu wa kabbiru takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat di Idul Adha rahimakumullah. Sejak kemarin kita dengar kemah takbir, tahmid dan tahlil menyambut datangnya hari raya Idul Adha yang mubarak. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali dengan hari raya ini dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kaki kita menghadiri sholat ini merupakan bukti bahwa kita masih dikaruniai nikmat kesehatan dan keimanan. Dua nikmat yang sangat besar sekali dirinya. Tanpa bisa digantikan oleh selainnya. Semoga nikmat tersebut tetap kita peroleh sampai nyawa terpisah dari badan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita termasuk hari raya Idul Adha. Hari raya ini dikatakan dengan Idul Adha karena pada hari ini, pada hari raya ini dan 3 hari sesudahnya, atau disebut dengan hari raya Tasyrik, kita semua diperintahkan untuk memotong hewan korban yang merupakan bentuk ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kuasanya tidak terbilang dan tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, memotong hewan korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dilakukan atau dikuatkan. Meskipun ada imam mazhab yang mewajibkannya, meskipun hukumnya sunnah muakkadah,
Namun bagi orang yang mampu yang tidak berkorban, maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, man kana lahu si'atun fala yudahi falyamut insya'a Yahudi atau Nasrani. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya, maka silakan mati dalam pada Yahudi atau Nasrani. Juga disebutkan dengan hadis yang lain, maka dalam si'atan fala yudahi fala yakrabanna masolana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat salat katakan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya untuk memenuhi panggilan berkorban tersebut. Kaum muslimin dan muslimat Idul Adha rahimahumullah. Pelaksanaan korban yang dilakukan oleh umat Islam selain sebagai bentuk kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sebagai upaya pendekatan diri kepadanya, juga ada hikmah yang berdampak kemaslahatan bagi umat manusia. Di antara hikmah yang bisa kita petik adalah hikmah pertama, yakni meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menerima cobaan dan ujian. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai seorang anak sampai usianya lanjut, sehingga beliau sangat ingin dikaruniai seorang anak dan senantiasa berdoa agar keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, berikanlah aku putra yang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengabulkan doa beliau setelah sekian lama. Namun setelah beliau memperoleh seorang anak, seorang putra, dan putranya itu berumur antara 9-11 tahun, Allah Subhanahu wa taala memintanya kembali untuk dijadikan korban sebagai persembahan. Tidak mudah bagi seseorang yang sudah sekian lama mendambakan seorang anak, tapi setelah anak itu lahir dan di usia yang sedang muncul-munculnya, diperintahkan untuk mengorbankannya secara manusiawi. Perintah tersebut sulit sekali untuk dipenuhi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak demikian. Perintah tersebut diterimanya dengan penuh ketaatan dan pasrahan. Sikap tersebut muncul karena keimanan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua perintahnya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Bahwa semua yang ada pada diri manusia tidak lain pada hakikatnya merupakan milik Allah. Apabila Allah memerintahkan untuk mengorbankannya, maka pada hakikatnya itu adalah mengembalikan sesuatu yang dititipkan ke umat manusia, dikembalikan pada pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim merundingkan pada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebuah contoh mulia bagaimana orang tua memusyawarahkan dengan anaknya terhadap sesuatu keputusan yang akan berakibat dan berdampak pada anak tersebut. Falamma balagha ma'sa'i qala ya bunayya inni ara bil manam anni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satadini insyaallah min as-sabirin. Tak kala anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika keduanya telah berserah diri pada perintah Allah dan Ibrahim telah memberikan anaknya atas pipisnya, Allah pun memanggilnya, ya Ibrahim. Pada saat takut ya innaka dzalika najzil muslimin. Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadainahu bisabil alim,
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Demikianlah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam menghadapi ujian. Kita sebagai umat Islam, umat Muhammad SAW sudah sepantasnya untuk mencontoh dan meneladaninya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Hendaklah kalian meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diperintahkan Allah pasti berbuah kemaslahatan bagi umat manusia. Maka hendaklah kita sebagai umat yang beriman untuk melaksanakan perintah tersebut dengan sepenuh hati. Keimanan tersebut harus dimulai dari diri pribadi, keluarga, dan lingkungan. Dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang sahih, keluarga yang sahih, dan lingkungan yang sahih, serta akan menjadi lingkungan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah kedua adalah menumbuhkan sifat kedermawanan, saling membantu, saling berkasih sayang, dan terbinanya solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Bahwa di balik disyariatkannya kurban terkandung semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dari kurban, sebagaimana anjuran syariat, dibagi kepada pekerja miskin dan orang-orang membutuhkan. Dengan demikian, perayaan Idul Adha menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan dan rezeki yang kita miliki dengan mereka yang kurang beruntung. Allah berfirman, "Wa kulu minha wa aqimu ba'isa fakir." Maka makanlah sebahagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dari fakir. Inilah salah satu hikmah penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, keluarga, dan masyarakat, bahwa dengan berkorban kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendekatkan diri kepada sesama, mempererat tali silaturahmi persaudaraan, dan membangun kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Hikmah yang ketiga sebagai terakhir adalah menumbuhkan semangat berkorban di kalangan kaum muslimin, bahwa korban adalah simbol dari pengorbanan, di mana kita diajarkan untuk rela mengorbankan sesuatu yang kita cintai dan yang kita sayangi demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini bisa berupa harta, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dengan demikian, semangat berkorban harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan kita, bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus siap berkorban demi kepentingan yang lebih besar, demi kebaikan bersama, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di Idul Adha rahimahumullah, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, serta memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga yang lebih terharmonis, keluarga yang lebih harmonis, dan masyarakat yang lebih solid dan peduli terhadap sesama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Wa qul li hadza wa qul astaghfirullah.